Dipersembahkan oleh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai pemilu presiden dan wakil presiden, kegaduhan politik terjadi di parlemen. Koalisi Merah Putih menabalkan dirinya mengusung RUU perubahan bentuk pilkada. Muncullah polemik di tengah kita. Pilkada langsung atau tidak langsung menjadi tanda tanya. Pengusung mencampakkan pilkada langsung katanya boros dan menghasilkan ratusan kepala daerah masuk penjara. Petisi publik menilai itu kemunduran demokrasi. Kepala daerah akan berakhir jadi sapi perah partai dan politisi. Apa yang ideal telah bercampur dengan emosi. Efek perseteruan politik Pilpres yang menghasilkan blok koalisi. Inilah Mata Najwa. Demokrasi galau. Pemirsa, malam hari ini Mata Najwa episode Demokrasi Galau hadir spesial langsung dari gedung DPR MPR. Dan malam ini kita berdiskusi soal RUU Pilkada. Pilkada langsung atau kembali ke DPRD. Telah hadir bersama saya di gedung DPR MPR. Saya perkenalkan yang pertama adalah Syamsur Rahim, Bupati Solok, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Syamsur. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir Ahmad Yani, anggota fraksi P3, politikus P3. Selamat malam Pak Yani. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya jelas dari awal, saya akan menunjukkan sikapnya dulu. Supaya kita tidak ada yang malu-malu malam hari ini. Pak Bupati, Anda jelas mendukung pilkada langsung? Benar. Dan yang di sebelah kanan saya ini, Pak Ahmad Yani, Anda jelas mendukung pilkada kembali ke DPRD. Ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, sudah jelas sikapnya. Kita bisa langsung membahas soal pro kontranya. Saya mau ke Pak Bupati dulu. Anda 4 kali ikut pemilihan. 2 kali mencoba peruntungan lewat DPRD, 2 kali lewat pemilihan langsung. Jadi sudah sangat berpengalaman. Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang Anda alami 4 kali itu? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Yang pertama, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa, saya ingin menyampaikan bahwa isu nasional sekarang ini adalah undang-undang pemilu kada. Semua orang berbicara, mulai dari elit di tingkat pusat sampai kepada tukang gerobak di bawah membicarakan masalah pemilu kada. Termasuk di Solok, Sumatera Barat? Termasuk di Solok, Sumatera Barat. Persoalannya sekarang apakah kita mengikuti ajaran agama kita? Agama kita, Islam maupun yang lain mengajarkan, jangan engkau menyampaikan sesuatu yang kau sendiri tidak mengalaminya. Banyak orang yang berbicara tetapi mereka tidak mengalaminya. Maka saya selaku Bupati hari ini sudah mengalami 4 kali pemilu kada. 2 kali melalui pemilihan anggota DPRD dan 2 kali langsung dipilih oleh rakyat. Pengalaman yang pertama yang saya adalah ketika tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi wali kota. Berhadapan dengan sekian kandidat. Ketika itu yang memilih adalah anggota DPRD Kota Solok, Sumatera Barat, kota kecil. Tahun 2000 itu? Tahun 2000. Jumlah anggota dewannya hanya 20 orang. Kemudian semua kami ada 6 pasang yang mencalonkan diri. Berupaya menggait massa melalui kegiatan dukungan-dukungan. Maka lahirlah ketika itu organisasi yang juga begitu banyak. Lahirlah orang yang menciptakan, membuat stempel begitu banyak. Untuk mempresur partai politik supaya mau mencalonkan kita. Oke, Anda waktu itu dicalonkan oleh partai? Dicalonkan oleh partai. Nah, kemudian ada 6 pasang. Kemudian kalau kita hitung-hitung, dari 20 anggota dewan itu sudah menjadi 70. Katanya saya berpasangan dengan si A, saya dapat 13. Sudah direkrut. Malah sampai bersumpah-sumpah malah. Malah ada anggota dewan itu yang mengatakan, kalau memang Bapak mau maju, tertulis di dada saya. Belahlah dada saya, tertulis nama Syamsur Rahim katanya. Saking berusaha meyakinkan. Saking berusaha meyakinkan. Jadi Anda dijanjikan akan dapat
13 suara. 13 suara. Ternyata setelah dilaksanakan pemilihan hari H itu, yang dapat hanya 3. Yang dapat hanya 3. Kemana yang mau belah dada tadi yang 10 lagi? Ternyata itulah fenomenanya. Itulah fenomenanya. Padahal Anda sudah dimintai uang, sudah keluar uang belum ini? Mungkin ini yang menjadi persoalan. Ada transaksi yang bersifat finansial yang tidak bisa saya penuhi dan tidak sesuai dengan hati nurani Dimintai saya. berapa Pak Bupati waktu itu? Relatif lah kalau persoalan uang itu. Relatif itu berapa Pak? Ya, ada yang minta 50, ada yang minta 100 umpamanya, tetapi tidak dipenuhi satupun. Juta, 50 juta, 100 juta. Ya. Dengan janji kalau diberikan suara akan dikasih. Suara akan dikasihkan. Tetapi saya yakin sendiri bahwa gaji seorang bupati wali kota sampai hari ini hanya 6 juta. Belum direvisi oleh DPR RI. Oke. 6 juta per bulan. Kalau 60 bulan menjadi wali kota, menjadi bupati, berarti hanya 360 juta pendapatan asli yang bisa diterima oleh seorang bupati wali kota. Dengan apa kita membayar oknum anggota dewan yang meminta sebanyak itu? Jadi pertama Anda mencoba, boleh tepuk tangan untuk Pak Bupati. Belak-belakan malam hari ini. Pak Ahmad Yani sudah mulai deg-degan tampaknya. Sebentar Pak, saya mau dengar curhatan dulu Pak Bupati. Jadi ketika pertama Anda bertarung di DPRD, Anda kalah? Kalah. Anda kalah. Kemudian pertarungan kedua lewat mana? Pertarungan kedua adalah di kota kecil yang namanya Saulunto. Juga 20 anggota dewan.